Kembali kita melanjutkan materi kita dalam kitab Tuhfatur Raghibin halaman ke-10 masih pada persoalan kelompok Kharijiyah. Kelompok Khawarij ini keluar daripada Islam disebabkan beberapa akidah mereka yang mereka lakukan yang menentang dengan hukum-hukum prinsip. Malam yang lewat yaitu menghalalkan yang haram. Malam ini kita lihat apa saja lagi yang menjadi persoalan bagi kelompok Khawarij. Ingat, Khawarij itu adalah orang yang kontra, kelompok yang kontra, komunitas yang kontra dengan Ali karamallahu wajhah, itu orang yang tidak setuju dengan Ali. Ali kubunya pecah, ada Kharijiyah, ada Murji'ah, ada yang pro, ada yang kontra. Lahir pula Syiah Imamiyah dan Syiah Ismailiyah. Malam ini apa akidah kelompok Kharijiyah ini terhadap Ali? Ali sebagai sahabat Rasul, ya. Syahadan adalah kaum Kharijiyah itu naik saksi mereka itu kan bahwa Ali radhiyallahu anhu itu kafir. Jadi ini kan sangat bahaya, sahabat Nabi kita katakan kafir kan. Jadi ini benang merahnya di situ. Masa sahabat Nabi yang dijamin surga kita katakan kafir? Padahal mereka sengketa pada persoalan tahta kerajaan, masalah imamiyah. Jadi kalau bukan kelompok dia semua dicap kafir. Ini bahaya, kelompok ini bahaya. Maka jika hari ini juga terdapat kelompok seperti itu, sering mengkafirkan orang, membid'ahkan orang tanpa dasar, kelompok ini dibertanyakan, diragukan, perlu waspada, ekstra hati-hati, karena mereka telah keluar dari i'tiqad yang sahihah, sahabat Nabi yang dijamin surga, sampai hati mereka berkata kafir. Jadi ketika mereka menuduh Ali sebagai kafir, ya menjadi dia kafir. Karena sahabat Nabi mana mungkin kafir, karena dijamin surga. Orang yang masuk surga salah satu syaratnya beriman dan beramal. Tentu orang yang saleh-saleh, orang yang benar, orang yang bagus. Ali itu adalah sahabat Nabi yang paling gagah, yang paling tegas terhadap agama Allah. Ketika salah, dia tegas menegakkan agamanya Allah. Lalu tiba-tiba dilabelkan dengan kafir. Nah, ini ada persoalan apa? Nah, ini persoalan sengketa, sehingga yang bukan kuburnya kelompok Kharijiyah ini dicap semua jadi kafir. Nah, maka kelompok ini hukumnya kafir, karena mereka telah menentang prinsip-prinsip dalam syariah. Itu satu. Kedua, kata Sayyidina Ali karamallahu radhiyallahu anhu, halakabi isnani muhibbul mufrid wa mubtul mufrid. Ada dua kelompok yang membinasakan, yaitu sebibiku dua kelompok itu, yaitu yang pertama yang membenci atau yang cinta berlebih-lebihan. Jadi tidak juga boleh mencintai berlebihan hingga menganggap Ali pada martabat Rasul, juga bahaya. Yang membenci sehingga menjadi juga kafir, itu juga tidak boleh. Nah, jadi berada pada posisi tengah, jangan ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Jadi kelompok Murji'ah dan Kharijiyah dua-dua ini keliru.
Kenapa yang pro dengan Ali mengatakan Ali kafir? Yang pro tadi yang kontra, yang pro dengan Ali mengatakan Ali adalah yang menjadi rasul, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga keliru. Kedua-duanya keliru. Siapakah dua kelompok ini? Dijelaskan, yakni yang pertama itu Rafidhiyah. Jadi kelompok Syiah Rafidah. Jadi kalau sekarang disebut Syiah Rafidah. Kalau Syiah Rafidah mencintai luar biasa sampai dia mengatakan Ali yang menjadi rasul bukan Muhammad. Muhammad tidak tegas. Yang jadi rasul tu Ali. Ya, ini bahaya, ya kan? Kedua, ini yang membenci, tadi yang mencintai, ya kan? Kharijiyah. Kelompok Kharijiyah yang kontra dengan Ali. Semua keputusan Ali dia tidak mau dengar. Maka yang di belakang rukun Islam itu wajib zakat, dia mengatakan tidak wajib zakat karena apa urusan dengan Ali. Supaya di dalam bahasa politik kebijakan Ali tidak didukung. Nah, makanya di dalam konsep bernegara ada kebijakan politik adalah pada masa rezim, ada kebijakan negara. Kalau kebijakan negara wajib kita dukung. Tapi kebijakan rezim belum tentu bisa kita dukung. Karena rezim itu kepentingan menurut masanya. Tapi kalau kepentingan negara terus menerus, beda. Kalau istilah politik dalam bernegara, visi misinya presiden kan 5 tahun. 5 tahun dia punya target. Kalau visi misi itu mendukung tentang negara, kita ikuti. Tapi kalau visi misi untuk kepentingan komunitasnya yang menentang kebijakan prinsip dalam bernegara, itu apa kita ikuti? Nah, jadi kelompok ini adalah dia cenderung kepada kebijakan-kebijakan politik pada saat itu, sehingga lahirlah berbagai keputusan. Mendukung, yang tidak setuju juga akan berkata semua kebijakan itu jangan diikuti. Akhirnya mengklaimlah kelompok ini berbeda dengan dia, akhirnya menjadi kafir. Berbeda lagi dengan kelompok Jabariyah nanti. Kelompok Jabariyah ada 12 komunitas nantinya. Jadi sudah kita bicara Syiah ada 12 komunitas, Kharijiyah ada 12 komunitas, dan Jabariyah juga akan lahir 12 komunitas. 12, 26 kan? Itu bermerumpak 70 lah ya. Satu yang masuk surga. Bagaimana cara melihatnya? Dilihat sisi akidah, instrumen akidahnya. Nah, jadi Rafidhah, Kharijiyah berarti sudah selesai 12 komunitas. Nanti baru kita masuk pada persoalan Jabariyah. Siapa Jabariyah itu? Jabariyah adalah sebuah kelompok yang beriktikad semua perbuatan itu kehendak Tuhan. Ini akan bahaya nanti. Kejahatan-kejahatan juga salah Tuhan. Sehingga Tuhan tidak berhak menghakiminya, menghukuminya. Kenapa dia menyalahkan Tuhan semuanya? Kenapa dulu aku berzina, kata akidah mereka. Kan salah Tuhan, kenapa aku dibiarkan berzina? Kenapa dia mencuri? Salah Tuhan, kenapa memberi tenaga? Mandum salah Tuhan. Ini pun bahaya. Nah, makanya di dalam tauhid tetap 3 standar hukum. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum akidah, hakikat. Ini jangan salah coupling. Coupling hakikat itu urusan Allah. Urusan manusia ada 2 dia. Pada urusan akaliyah, hukum akal, dan hukum adadiyah dalam hukum alam yang berlaku. Hakikat itu urusan Allah. Jabariyah telah dia campur coupling Allah dalam coupling manusia. Nah, ini kelirunya. Nanti di dalamnya ada 12 instrumen akidah mereka. Kenapa disebut dia kufur, murtad, dan kafir? Karena ada alasan-alasan benang merah yang dia lakukan di dalam sisi akidahnya. Jadi setiap yang kita sampaikan, setiap yang kita nyatakan tidak boleh menuduh. Ada instrumen akidahnya. Cuman hari ini mungkin berbeda nama, bukan lagi Jabariyah lagi,
bukan Qadariyah lagi, bukan Rafidhah lagi, bukan Kharijiyah lagi. Nama boleh bermacam-macam, tapi isinya ada, sama, ya murtad. Nah itu yang penting. Jadi jangan terpengaruh dengan nama. Nama itu bisa berubah-berubah kan. Contoh misalnya dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan 3 kelompok manusia. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kelompok Nasrani dan kelompok Majusi itu disebut kafir. Yang beriman disebut mukmin, disebut adalah Islam. Lalu hari ini lahirlah bermacam-macam agama. Ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Protestan, ada Konghucu, ada Ti, ada Shi, ada Yahwi, ada Yehova. Kan macam-macam agama. Apakah ketika tidak ada dalam Quran mereka bukan kafir? Ya kafir. Kenapa? Yang tidak menyembah Allah ya kafir. Buddha menyembah patung, mereka menyembah berhala. Bagaimana dengan Dewa Siwa, dia menyembah matahari, adanya Dewa Matahari. Ada agama Sandi, agama menyembah matahari. Itu semua adalah kafir. Cuman nama agama macam-macam. Kalau di Jepang ada agama Ti, agama Sintu, agama matahari, dewa matahari, dewa angin kan. Intinya kan tidak menyembah Allah ya kafir. Tapi dalam Al-Quran Allah sebut 3 kan. Islam agama ya'lu wa la yu'la alaih. 2 di selain Islam dalam Al-Quran, Nasrani dan Majusi. Pertanyaannya, ini tidak ada pada KTP Nasrani dan Majusi. Apa bukan kafir? Ya kafir. Jadi jangan terpengaruh dengan nama. Kalau instrumennya sama, itemnya sama, atau bahasa lain ada ajza-ajzanya, instrumennya yang mirip sama, ya masuk dalam ranah substansi hukum. Jadi jangan terkecoh dengan sebuah nama. Mesti KTP Islam, tapi buat menyembah berhala, ya kafir juga kan. Walaupun mbak KTP kan dia terbalik kan. Nah, mbak KTP agama Majusi, agama Nasrani. Teruslah kalau Indonesia boleh tulis 6 agama di Indonesia. Islam agama mayoritas yang paling di Indonesia. Ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Protestan, ada Konghucu. Nah, 6 agama ini boleh ditulis di KTP, ya kan? Itu menurut aturan bangsa Indonesia. Nah, sekarang ditulis agama Konghucu. Kalau dia tidak mengatakan tidak ada Tuhan, bagaimana? Dia menulis agama Konghucu umpamanya. Dia mengatakan tidak ada hari kiamat. Kelari dari agama. Nah, jadi tetap dia adalah kufur dan kafir. Nah, jadi jangan nanti dicari nama, karena di dalam hukum tidak selalu nama itu yang dicari. Ada yang dicari perbuatannya. Kan sering dalam contoh dunia hari ini. Siro ayah kirim kuih wana gemtu ya beut anak gaya ya beut ho betul. Taruhlah Jawa ya beut. Ka kudih ya beut Jawa kirim terus lamplu kardus Indomie. Iu lengan ni atau dari kampung pun tak kirim tamai bak bandara. Kepa ayah juga kirim Indomie anak ya beut Jawa atau ya kuliah Jawa. Padahal lamplu Indominya puah boy, gakara, tepit, bawa mana apa kan bawa hitik jeruak. Puah kitanya bicara kulit atau bicara asal? Asal adalah hukum kan kulit. Minyak kulit je tahu bah. Kardu Indomie je dalam bawah perut kan. Jadi baik pengaruh dengan kulit sampai. Karena hukum itu melihat pada substansi asal. Nyaka yang sering tak contoh. Onyo hana hadis kandori mulut. Hadis kandori mulutnya kan kulit atau jipu mengingat Nabi. Naga iwa lam hadis ingat Nabi. Ada pakan bidah.
Nagri wali Nabi ukhuwah Islamiyah. Nah, bukankah kanduri Maulid itu terjadi ukhuwah Islamiyah? Menyang tanya Aceh rayanya teh khauri, teh ngah, lut, mangah tak habis wa kenan kan? Bukankah itu silaturahmi? Ngapa enggak ada hadis silaturahmi? Ada, tapi judul hadis Maulid nah, hana kan? Atau aja nah, kulit ya hana. Yang mana cak kulit pun cak atau? Cak atau kan kulit ni, kulit je apa? Nah, jadi mihana hitung kulit mana? Oh, ilon ha ayah nak kirim kuih dengan tung kardus Indomie. Dah kirim kardus lain. Atau sama kan? Nyo ke yang je ke masalah orangnya urang sibuk dengan kulit atau anali perhatikan. Timbul tu bid'ah gop mandum. Kan dari mulut bid'ah, mendoa bid'ah, ja bakubu bid'ah, ja bakubu syirik. Nyo ke yang je terjadilah kita yang pecah di kalangan muslim karena tidak memahami substansi-substansi agama.